Oke, kalau di video sebelumnya kita udah bahas iOS 26, terus iPadOS 26 juga udah. Nah, di video kali ini kita akan bahas buat macOS, yaitu macOS Tahoe. Kita akan ngobrolin ada fitur baru apa aja di macOS Tahoe. Dan walaupun secara fitur baru banyak yang mungkin mirip kayak di iOS atau iPadOS, terus fitur barunya juga sepertinya nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa fitur baru yang gue suka dari macOS Tahoe, yang mungkin bisa berguna juga buat kalian user Mac atau MacBook. Buat teman-teman yang penasaran Mac apa aja yang bakal kebagian macOS Tahoe, gue akan tampilin di layar kalian sekarang. MacBook Air apa aja yang bisa, terus MacBook Pro, iMac, dan sebagainya. Nah, pertama-tama setiap kali ada update macOS baru, biasanya gue bakal langsung cek ada wallpaper baru apa nih. Dan di macOS Tahoe ini juga pastinya ada wallpaper baru dengan warna biru seperti ini, atau wallpaper yang landscape juga ada. Untuk yang dynamic wallpaper, kalau light mode wallpapernya bakal jadi kayak gini, dan kalau dark mode seperti ini. Terus untuk tampilan dari macOS Tahoe sendiri juga sama kayak di update OS device Apple lainnya. Sama-sama pakai konsep liquid glass yang seolah-olah ada elemen kacanya gitu. Terus banyak bagian UI yang transparan, icon aplikasi juga banyak yang liquid glass. Kalau teman-teman udah nonton video yang iOS 26 atau iPadOS 26, tampilannya juga kurang lebih mirip. Tapi setelah gue coba di iPhone, iPad, dan juga MacBook, menurut gue penerapan konsep liquid glass yang paling bagus itu ada di macOS sih, karena tampilannya jadi enak dilihat gitu. Tetap tampilan yang familiar kok, mirip kayak di macOS sebelumnya, tapi sekarang jadi kelihatan lebih fresh gitu. Dan bagus juga dikombinasiin sama wallpaper bawaan dari macOS Tahoe. Kalau dilihat dari komen teman-teman di video iOS atau iPadOS 26, sepertinya banyak yang suka dan juga banyak yang nggak suka tampilan liquid glass. Tapi setelah gue pakai lebih lanjut, sepertinya gue makin suka tampilan baru ini sih. Terus yang gue suka juga nih dari tampilan macOS Tahoe adalah menu barnya sekarang udah jadi transparan kayak gini. Jadi layarnya kelihatan lebih luas. Ini cuma diubah sedikit sama Apple, tapi tampilannya jadi lebih bagus sih. Teman-teman bisa atur di setting mau menu barnya tampilin background atau nggak usah, kalau mau backgroundnya transparan aja. Lalu di bagian control center sekarang juga tampilannya jadi lebih bagus menurut gua dengan konsep transparan liquid glass juga pastinya. Dan sekarang control center di macOS juga jadi mirip sama control center yang ada di iPhone atau iPad. Termasuk cara atur fitur apa aja yang mau kalian taruh ke control center juga mirip sama cara atur atau edit control center yang ada di iPhone atau iPad. Kalau mau tambahin fitur di control center tinggal di drag aja seperti ini. Bahkan gak cuma itu aja, teman-teman juga bisa taruh fitur buat control center di menu bar Mac kalian seperti ini. Tinggal di drag lagi fitur apa yang mau kalian taruh di menu bar kayak gini. Nah, masih berhubungan dengan tampilan yang mirip kayak di iPhone atau iPadOS, kalau teman-teman ke bagian settings, terus ke setting appearance, kalian juga bisa atur icon dan widget stylenya seperti di iPhone atau iPad. Jadi kalau kalian mau tampilan icon dan widget aplikasinya jadi style dark kayak gini, supaya backgroundnya warna hitam atau warna gelap seperti ini, bisa banget. Terus kalau mau pakai style clear yang iconnya transparan kayak gini juga bisa, yang walaupun menurut gua kelihatannya memang bagus. Tapi kadang bisa agak susah lihat icon aplikasi apa karena icon aplikasinya jadi transparan semua. Dan ada style yang tinted buat ganti warna icon dan widgetnya sesuai dengan selera kalian. Lalu yang gue notice juga di macOS Tahoe sekarang adalah tampilan sudut windownya yang jadi lebih melengkung ya. Lebih rounded gitu dibandingkan sebelumnya. Yang menurut gue ini juga jadi kelihatan lebih bagus. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau share ke teman-teman satu aplikasi bagus buat berbagai kebutuhan file PDF kalian, yaitu aplikasi UPDF yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Nah, sekarang di UPDF 2.0 tampilannya udah diupdate jadi lebih bagus, lebih simple, dan pastinya jadi lebih mudah dipahamin juga. Di aplikasi UPDF 2.0 ini fiturnya ada banyak banget. Teman-teman bisa edit teks di file PDF, edit gambar, bisa organize files juga, jadi bisa atur urutan halamannya, terus bisa kasih tanda tangan, terus bisa kasih password ke file PDF kalian supaya nggak bisa dibuka sembarangan, lalu bisa convert ke format file lain, dan masih banyak lagi. Nggak cuma itu aja, di aplikasi UPDF juga udah ada fitur-fitur AI yang bakal membantu banget. Teman-teman bisa minta ringkasan file PDF, terus mau tanya informasi juga bisa, bahkan mau dibuatin mind map kayak gini juga bisa banget loh. Oh ya, cukup dengan satu lisensi, teman-teman udah bisa pakai UPDF buat device kalian dengan OS yang berbeda. Jadi bisa di macOS, Windows, Android, dan iOS. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang UPDF, sekarang juga lagi ada penawaran terbatas, jadi langsung aja klik linknya di deskripsi video ini. Terus masih soal tampilan macOS Tahoe, karena sekarang tampilannya banyak yang berbeda. Kalau teman-teman ke bagian Launchpad buat lihat aplikasi apa aja yang terinstall di Mac kalian, sekarang tampilan Launchpad udah beda banget. Dari yang biasanya full screen isinya aplikasi apa aja, sekarang jadi seperti ini. Teman-teman bisa ketik nama aplikasinya apa biar cepet ketemu, atau mau pilih dari kategorinya ini juga bisa, udah dikategoriin. Atau kalau mau scroll secara manual juga bisa banget. Gue udah coba gedein tampilan Launchpad ini, tapi ternyata nggak bisa, jadi cuma bisa dipanjangin aja kayak gini. Gue nggak bisa bilang gue suka tampilan Launchpad yang baru sih, atau mungkin gue belum terbiasa aja. Tapi ada satu hal yang gue suka dari Launchpad yang baru ini adalah bisa kelihatan aplikasi apa aja yang sebenarnya itu adalah aplikasi di iPhone. Jadi kalau aplikasi iPhone diklik, nanti akan diarahin buat buka aplikasinya lewat fitur iPhone Mirroring. Terus masih berhubungan sama tampilan macOS Tahoe, sekarang kalau teman-teman kasih tag ke folder di Finder, nanti warna foldernya itu juga bakal berubah mengikuti warna tag yang kalian pilih.
Dan teman-teman juga bisa tambahin simbol atau emoji ke foldernya seperti ini. Yang menurut gue ini juga update sederhana tapi lumayan bagus, supaya lebih gampang kelihatan folder-folder yang udah kalian tandain. Overall menurut gue tampilan baru di macOS Tahoe ini termasuk bagus, tampilannya jadi kelihatan lebih simple dan kelihatan lebih estetik gitu. Next kita lanjut lagi ke fitur continuity yang ada di macOS Tahoe. Jadi sekarang udah ada fitur live activities di Mac kalian. Kalau di WWDC kemarin, Apple contohinnya pakai pesan makanan. Dan karena gue juga penasaran, udah ada aplikasi yang udah bisa atau belum ada nih yang bisa support live activities yang ada di Mac. Jadi gue juga cobain. Dan ternyata jawabannya udah ada yang bisa. Jadi gue udah coba pesan makanan dari GrabFood dan nanti bakal ada tanda live activities juga di menu bar seperti ini. Yang kalau kalian klik itu bakal langsung otomatis buka aplikasinya lewat iPhone mirroring. Jadi kalian bisa langsung ngapain di aplikasinya tanpa harus buka dari awal lewat iPhone mirroring di home screen iPhone dulu. Mirip kayak tadi yang di Launchpad sih. Kalau aplikasi iPhone kalian klik nanti bisa langsung dibukain aplikasinya. Fitur yang bagus lah menurut gua, jadi makin gampang pakai kombinasi iPhone dan MacBook. Lalu sekarang di macOS Tahoe juga udah ada aplikasi phone seperti yang ada di iPad atau iPhone. Jadi teman-teman bisa lihat riwayat panggilan telepon kalian, terus bisa buat panggilan telepon juga, dan bakal dapat berbagai fitur baru di aplikasi phone seperti Hold Assist, call screening, dan sebagainya. Yang penting make sure aja iPhone dan Mac atau MacBook kalian itu berada dalam jarak yang cukup dekat, terus pakai Apple ID yang sama, dan terhubung ke jaringan yang sama juga. Next kita lanjut lagi ke bagian shortcuts. Karena sekarang di macOS Tahoe untuk shortcuts automation, teman-teman bisa atur supaya actionnya itu bisa aktif di jam tertentu. Misalnya setiap pagi jam 8 mau buka aplikasi apa itu bisa banget. Terus di bagian automation, sekarang juga bisa diatur supaya actionnya itu aktif pas taruh file ke folder, atau pas connect ke external display juga bisa. Jadi lebih banyak settings buat automation yang bisa teman-teman manfaatin buat shortcuts kalian. Nah, kalau teman-teman ke aplikasi shortcuts, sekarang juga udah ada shortcuts buat action yang berhubungan sama Apple Intelligence. Jadi kalau kalian klik, nanti ada listnya apa aja yang bisa kalian lakukan dengan Apple Intelligence. Ada use model, create image, dan fitur-fitur yang berhubungan sama writing tools. Pas teman-teman pilih yang use model Apple Intelligence, nanti kalian bisa pilih mau modelnya pakai on-device processing, jadi request kalian bisa langsung dikerjain dari device kalian. Terus juga bisa pilih private cloud compute untuk request yang lebih kompleks, nanti bakal diproses dari servernya Apple. Dan ada opsi juga pakai extension ChatGPT untuk ngerjain request yang sama seperti yang bisa kalian lakukan di ChatGPT. Tapi kalau ChatGPT perlu di setup dulu ya. Nah, cara terbaik buat manfaatin shortcuts Apple Intelligence ini menurut gua adalah dengan menggunakan Spotlight Search yang ada di macOS. Caranya gampang banget kok. Teman-teman tinggal masukin aja keywords yang ada di aplikasi shortcuts ini dan ketik aja di Spotlight Search. Kalau misalnya mau create image, nanti tinggal ketik aja deskripsinya mau gimana. Terus kalau mau summarize text juga gampang banget, tinggal tandain aja teks mana yang mau dibuatin ringkasannya. Terus mau proofread text itu juga bisa. Termasuk mau yang use model tadi juga bisa banget. Nanti teman-teman bisa pilih mau pakai on device atau private cloud compute. Terus tinggal diisi aja request kalian apa. Jadi cara pakainya tuh gampang. Dan ngomong-ngomong soal Spotlight Search, sekarang Spotlight Search jadi makin bagus loh. Ini kayaknya fitur favorit gua deh di macOS Tahoe. Jadi kalau teman-teman buka Spotlight Search yang caranya tinggal klik komen spasi, nanti kalian akan ketemu 4 icon ini di bagian samping. Nah, yang pertama ada applications yang kalau kalian klik nanti bakal muncul aplikasi yang terakhir kalian pakai. Terus sama semua aplikasi yang ada di Mac atau MacBook kalian. Termasuk yang buat iPhone juga ada. Lalu di sebelahnya ada files yang isinya adalah file-file yang ada di device kalian. Terus di sebelahnya lagi ada actions atau shortcuts. Ini isinya berbagai action yang bisa teman-teman lakukan lewat Spotlight Search. Dan ini fiturnya ada banyak banget loh. Dan bisa berbeda-beda juga tergantung buat aplikasi apa. Dan di sebelahnya lagi ini juga favorit gua, yaitu akhirnya bisa save clipboard. Jadi riwayat copy paste teman-teman akan muncul di sini, dan kalau mau di copy paste lagi tinggal klik icon ini aja buat copy. Terus kalau mau hapus clipboard yang mungkin ada informasi penting tinggal klik kanan aja dan tinggal dihapus. Akhirnya nggak perlu aplikasi third party lagi ya buat lihat riwayat clipboard di Mac atau MacBook kalian. Gue suka banget sih Spotlight Search ini dibikin makin pinter. Kalau mau kirim SMS atau iMessage tinggal ketik aja dari Spotlight Search bisa. Terus mau kirim email dari Spotlight Search itu juga bisa. Lalu buat reminders juga bisa banget. Bahkan mau hapus background foto itu juga bisa loh. Nanti tinggal pilih aja mau foto yang mana dan hasilnya bakal langsung muncul kayak gini. Actionsnya ini ada banyak banget loh. Teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut kalau mau lebih jago pakai Spotlight Search di device Mac kalian. Terus di Spotlight Search juga ada quick keys atau kayak singkatan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di listnya ini ada singkatan kayak RIB, SM, dan sebagainya. Nah, ini adalah singkatannya. Jadi kalau mau hapus background foto itu nggak harus ketik remove image background, tapi tinggal ketik RIB nanti langsung muncul actionnya. Dan buat actions yang belum ada singkatannya, teman-teman juga bisa tambahin singkatan sendiri, jadi keren banget. Jadi sekarang makin banyak actions yang bisa teman-teman lakuin cuma dari Spotlight Search aja tanpa harus ke aplikasinya dulu, yang menurut gua ini bagus banget. Terus kita lanjut lagi, sekarang di macOS Tahoe juga udah ada aplikasi game sama seperti yang ada di iPad dan iPhone.
Jadi teman-teman bisa lihat games apa aja yang terinstall di Mac kalian. Dan ini nggak cuma buat games yang dari App Store aja ya, tapi dari luar App Store kayak games dari Steam itu juga bisa muncul di sini. Dan bisa kalian play juga langsung dari aplikasi games ini. Terus di aplikasi games, teman-teman juga bisa add teman kalian dan bisa main games yang ada challenge barengnya juga. Terus bisa main games dari Apple Arcade dan sebagainya. Aplikasi games ini aplikasi khusus lah buat keperluan games kalian. Menurut gue macOS Tahoe ini emang gak terlalu banyak fitur baru sih kalau dibandingin sama macOS beberapa versi sebelumnya. Tapi yang kali ini tuh menurut gue lebih terasa kepake gitu fitur-fiturnya. macOS Tahoe ini menurut gue pembeda utamanya ya desain UI yang baru dengan Liquid Glass. Yang gue pribadi juga suka banget. Terutama kalau di MacBook itu jadi kelihatan bagus banget sih MacBooknya. Tapi kali ini sepertinya Apple lebih ke maksimalin fitur-fitur yang selama ini udah ada. Kayak misalnya shortcuts-nya dikasih Apple Intelligence, terus fitur continuity dengan iPhone makin gampang caranya, terus Spotlight Search juga makin pinter, bisa ngelakuin banyak banget hal yang bisa membantu kerjaan kalian. Plus sekarang juga bisa save clipboard history, itu juga penting banget. Jadi nggak banyak yang baru, tapi yang udah ada itu jadi lebih dimaksimalin, yang menurut gue ini juga penting banget. So itu dia fitur-fitur terbaru dari macOS Tahoe, dan macOS Tahoe ini masih versi beta ya. Jadi gue tidak menyarankan teman-teman buat install di device kalian sekarang, apalagi Mac itu kan biasanya juga dipakai buat kerja ya, takutnya belum stabil. Cukup gue aja yang cobain buat kalian. Kalau menurut teman-teman fitur apa nih yang jadi fitur favorit kalian di macOS Tahoe kali ini? Coba share di komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!